Halo sahabat Omi, gimana kabarnya? Semoga sampai pada detik ini kita semua tetap sehat mental ya. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai membangun ketahanan di dalam diri anak. Dengan kata lain, bagaimana mengasuh anak agar menjadi individu yang tidak rentan stres. Saya kira topik ini penting untuk dibahas karena anak dan remaja milenial pun di dalam kehidupannya sehari-hari bisa saja menemui hal-hal yang berpotensi untuk menjadi stresor di dalam kehidupan mereka. Contoh aja misalnya stresor itu berasal dari pertemanannya di media sosial atau bisa berasal dari beban belajar yang tinggi, bisa juga berasal dari tuntutan orang tua, dan bisa juga stresor itu berasal dari hal yang tidak pernah kita duga-duga. Di masa pandemi ini kita kan harus beraktivitas yang terbatas, tidak bisa sebebas seperti sebelumnya, sehingga rasa bosan, rasa jenuh, rasa terkungkung itu bisa jadi stresor juga bagi anak dan remaja kita. Nah sahabat Omi, di dalam ilmu psikologi ada konsep yang bernama hardiness atau ketangguhan. Nah, berdasarkan hasil penelitian, individu yang memiliki karakter ketangguhan di dalam dirinya adalah individu yang mampu melakukan coping stress atau mengelola rasa stres yang dialami supaya tidak menimbulkan dampak negatif bagi dirinya. Selain itu, individu yang memiliki karakter ketangguhan juga memiliki resiliensi yang baik. Resiliensi itu adalah daya lenting. Artinya individu bisa senantiasa mampu untuk bangkit kembali ketika merasa terpuruk. Ada 3 ciri-ciri individu yang memiliki karakter ketangguhan. Dan ciri-ciri ini bisa kita bangun sejak dini di dalam diri anak dan remaja kita. Ciri yang pertama yaitu komitmen. Maksudnya, individu itu mampu dan tetap memilih untuk beraktivitas di dalam kehidupan sehari-harinya meski saat itu hidupnya sedang dalam masa sulit. Bukannya individu yang kemudian menarik diri dan menjadi pasif. Nah, ciri ini bisa dibangun di dalam diri anak dengan kita menjadi orang tua yang suportif. Artinya, orang tua senantiasa tertarik, senantiasa mendorong anak untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Dengan demikian, anak merasa didukung dan merasa bahwa dunia ini menjadi tempat bagi hal-hal yang menarik dan bermanfaat. Sehingga di masa yang akan datang, ketika dia menemui kesulitan di dalam hidupnya, dia tetap memilih untuk terlibat aktif. Ciri kedua yaitu kontrol, artinya individu mampu mengendalikan diri sendiri di dalam kehidupannya, bukannya hanya pasrah dengan keadaan. Nah, ciri ini bisa dibangun di dalam diri anak dengan cara orang tua menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak agar ia mampu mengatasi masalah dengan tingkat kesulitan yang sesuai. Tidak terlalu mudah, tapi tidak juga terlalu sulit. Orang tua memberikan tantangan-tantangan yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan anak. Kemudian, tingkatkan tantangan itu seiring dengan pertumbuhannya. Ciri yang ketiga yaitu tantangan. Artinya, individu mempersepsikan atau menganggap perubahan-perubahan di dalam lingkungan sebagai suatu challenge atau tantangan. Cara untuk membangun aspek tantangan ini di dalam diri anak dan remaja adalah orang tua harus terlebih dahulu mempersepsikan perubahan-perubahan ini sebagai sesuatu yang menarik dan bermanfaat. Nah, contoh perubahan itu sendiri ada banyak. Kalau secara global, misalnya perubahan iklim atau pandemi. Atau mungkin yang dalam kehidupan sehari-hari ketika suami pindah kerja dan kita harus juga pindah ke lingkungan baru, menyesuaikan diri. Atau perubahan-perubahan kecil misalnya motor atau mobil kita tiba-tiba mogok di tengah jalan. Nah, bagaimana orang tua harus bereaksi terhadap situasi ini? Apakah marah-marah, mengomel, atau mencoba tenang, menarik nafas panjang, dan melihat sisi baik dari perubahan yang terjadi di dalam hidup? Apapun yang orang tua pilih, pastinya salah satu reaksi ini akan mampu membangun ciri tantangan di dalam diri anak. Demikian sahabat Omi, saya kira sudah banyak yang saya bagikan. Tetapi bila sahabat punya pertanyaan atau tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nah, nanti Rumah Konsul ID akan berusaha untuk merespon komentar-komentar dari sahabat semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.